Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Langsung saja nih ya, pernah nggak Anda kepikiran jangan-jangan realitas di sekitar kita ini, ya dunia fisik inilah, pada dasarnya tuh cuma matematika? Pertanyaan fundamental ya. Iya kan? Dan lanjutannya lagi, gimana dengan waktu? Perasaan kita kalau waktu itu terus maju, ngalir gitu, apa itu beneran? Atau cuma ilusi aja? Ilusi yang sangat meyakinkan kalau memang begitu. Nah, hari ini kita mau coba selami nih gagasan-gagasan yang ya bisa dibilang radikal ini. Banyak inspirasinya dari buku Our Mathematical Universe, karya Max Tegmark. Sumber ini tuh kayak ngajak kita ngikutin perjalanan berpikir penulisnya gitu buat memahami apa sih hakikat realitas ini dari skala kosmos gede banget sampai kuantum yang kecil banget. Dan kita bakal fokus ke argumen utamanya, terutama di bab 11 soal waktu dan realitas matematis ini. Betul. Argumen intinya ada di situ. Jadi misi kita kali ini kita coba bongkar klaim yang kedengarannya agak gila ini, bahwa dunia fisik kita mungkin bukan cuma dijelaskan oleh matematika, tapi emang adalah matematika itu sendiri. Ini tantangan besar buat intuisi kita, pastinya. Banget. Kita lihat nanti gimana ini goyangin pemahaman kita soal waktu, soal keberadaan kita. Oke, mari kita mulai bedah bareng ya. Siap. Kita kan sering lihat ya di alam ini kok kayak rapih banget gitu, ngikutin pola-pola matematika. Galileo aja bilang alam semesta ditulis pakai bahasa matematika. Contoh klasiknya banyak ya. Iya, contoh paling gampang aja, kita lempar batu atau apa gitu, lintasannya kan parabola, bisa dihitung rumusnya. Atau lihat deh, planet, komet, orbitnya elips, presisi banget. Persis seperti di ilustrasi sumber itu ya, gambar 10.2 dan 10.3. Bener, rasanya tuh fisika kayak nemuin kamus persamaan yang ajaibnya kok cocok banget sama kenyataan gitu. Tepat sekali. Dan keajaiban ini kan yang bikin fisikawan Eugene Wigner nanya pertanyaan terkenalnya itu. Kenapa sih matematika ini kok bisa efektif secara nggak masuk akal gitu buat jelasin alam? Hmm. Apa ini cuma kebetulan kosmik aja, kebetulan yang luar biasa balat, atau ini petunjuk ke sesuatu yang lebih dalam? Nah, sumber yang kita bahas ini, terutama argumen yang dibangun menuju bab 11 itu, kuat banget ngasih sinyal kalau ini bukan kebetulan. Oke, jadi bukan kebetulan. Ada struktur matematis di baliknya. Tapi kan sumber ini nggak berhenti di situ ya. Nggak cuma bilang matematika itu bahasanya alam. Ada lompatan gagasannya nih. Iya, lompatan besar malah. Hipotesis alam semesta matematis, MUH, itu idenya jadi bukan lagi realitas dideskripsikan matematika, tapi realitas fisik eksternal kita, semua yang ada di luar sana adalah sebuah struktur matematika. Ini, aduh, gimana ya, kedengeran abstrak banget, gila malah mungkin. Gimana cara dia bangun argumennya? Argumennya dibangun pelan-pelan, lapis demi lapis. Mulai dari yang paling kecil dulu. Coba kita lihat partikel dasar penyusun materi. Elektron, quark, gitu-gitu ya? Betul. Elektron, quark, neutrino, dan teman-temannya. Kalau kita singkirkan dulu deh gambar-gambar model atom yang sering kita lihat itu, apa sih sifat asli mereka? Sifat intrinsiknya. Ternyata, satu-satunya properti fundamental yang mereka punya itu ya cuma angka-angka kuantum. Angka kuantum, maksudnya? Ya, kayak muatan listriknya misalnya elektron itu -1, terus spinnya kayak putaran gitu tapi versi kuantum, sama beberapa angka lain kayak yang di tabel 7.1 di sumber itu. Udah, itu aja. Jadi mereka nggak punya warna asli atau rasa atau tekstur gitu? Nggak punya. Dalam arti biasa kita ya, mereka itu didefinisikan sepenuhnya sama properti matematis mereka. Seolah-olah ya mereka itu ya entitas matematika murni aja. Wow. Oke, jadi partikel dasar itu intinya angka dan properti matematika. Terus panggung tempat mereka main, ruang dan waktu itu sendiri gimana? Nah, ini dia bagian penting berikutnya. Menurut teorinya Einstein, relativitas umum, ruang dan waktu itu kan nggak bisa dipisah. Iya, menyatu jadi space-time itu kan? Ruang waktu. Betul, ruang waktu. Satu kesatuan dinamis 4 dimensi. Dan apa coba properti dasarnya ruang waktu ini? Dia bisa melengkung gara-gara ada massa atau energi, bisa meregang waktu alam semesta ngembang, bisa geter jadi gelombang gravitasi. Itu semua kan properti geometri ya? Tepat, properti geometris, properti matematis. Jadi, pondasi realitas kita, si ruang waktu ini, ternyata kelakuannya juga kayak objek matematika raksasa aja gitu.
Oke, mulai kebayang. Partikel itu matematika, ruang waktu juga matematika. Nah, kalau kita terima premis ini, kalau realitas eksternal kita itu emang struktur matematika 4D yang utuh, ini langsung nyambung ke pertanyaan gede yang jadi fokus bab 11 tadi. Gimana soal waktu? Nah, ini dia. Pengalaman kita kan waktu itu ngalir terus ya, kuat banget rasanya. Tapi kalau realitas itu struktur matematika statis, di mana dong tempatnya aliran waktu ini? Ini ini memang inti argumen yang paling nantang intuisi kita ya. Kalau realitas fundamental itu ibaratnya kayak balok ruang waktu 4D yang udah jadi. Udah utuh gitu, mencakup semua kejadian dari Big Bang sampai nanti jauh di masa depan. Berarti konsep aliran waktu jadi aneh ya? Jadi bermasalah. Hipotesis alam semesta matematis, MUH, ini bilang sensasi kita kalau waktu itu bergerak maju terus, panah waktu yang kita rasain itu sebenarnya cuma ilusi subjektif. Ilusi. Iya. Secara fundamental, menurut hipotesis ini, waktu itu ya cuma dimensi lain aja, sama kayak 3 dimensi ruang. Panjang, lebar, tinggi. Nggak ada itu sungai waktu yang beneran ngalir di luar sana. Tunggu, ini agak susah nih diterimanya. Maksudnya perasaan sekarang yang terus gerak ini nggak nyata gitu. Gimana bisa? Kita kan ngalamin tiap detik. Gimana hipotesis ini jelasin pengalaman subjektif yang universal banget ini? Penjelasannya ada di cara kerja kesadaran dan memori kita di dalam struktur ruang waktu itu. Sumber ini pakai konsep observer moment. Kita sebut aja momen kesadaran pengamat ya. Oke, observer moment. Bayangin gini, setiap momen kesadaran Anda, tiap pikiran, sensasi, apa yang Anda lihat atau dengar, itu kayak satu titik data. Satu kejadian spesifik yang tercetak di lokasi tertentu di dalam balok ruang waktu 4D tadi. Jadi hidup kita itu kayak rangkaian titik-titik kesadaran gitu. Persis. Seluruh hidup Anda, kalau dilihat dari kacamata matematis ini, ya rangkaian momen-momen kesadaran tadi, ngebentuk pola yang rumit banget, kayak jalinan atau kepangan gitulah. Mirip ilustrasi di gambar 11.4. Pola ini membentang di dimensi keempat, yaitu waktu. Oke. Nah, setiap momen individual di dalam kepangan itu, secara objektif, itu statis. Diam aja gitu di tempatnya di dalam balok 4D itu. Oke, jadi kayak film utuh yang udah ada di rollnya gitu ya, di dalam blok ruang waktu. Tapi kalau gitu kenapa kita cuma ngalamin satu frame aja dalam satu waktu? Dan kenapa frame itu rasanya kok maju terus? Nah, kuncinya ada di isi dari tiap observer moment itu. Tiap momen kesadaran itu, isinya nggak cuma persepsi soal saat ini aja, tapi yang penting banget, dia juga ngandung memori, rekaman soal momen-momen sebelumnya. Oh, jadi di tiap sekarang ada ingatan masa lalu gitu? Betul. Jadi, di dalam setiap frame kesadaran Anda, ada informasi soal masa lalu. Nah, sensasi bahwa sekarang ini lagi bergerak maju, sensasi aliran waktu itu, menurut hipotesis ini, itu bagian dari model internal soal realitas yang dibangun sama otak atau sistem sadar Anda. Model ini adanya di dalam setiap momen pengamat yang statis tadi. Jadi kita ngerasain waktu ngalir karena tiap momen kesadaran kita bawa memori momen sebelumnya. Kayak ilusi optik gitu ya? Mirip kayak nonton film lah. Tiap frame kan sebenarnya diam, statis. Tapi karena ada beda dikit antar frame, dan kita ingat frame sebelumnya, kita jadi ngerasain ada gerakan. Nah ini mirip kayak gitu, tapi untuk waktu. Wow. Jadi aliran waktu itu bukan properti fisika fundamental, tapi fitur dari cara kerja kesadaran dan memori kita yang muncul dari struktur statis itu sendiri. Gila sih ini, bener-bener muter balikin cara pandang biasa. Tepat. Perspektif ini mindahin aliran waktu dari dunia fisika luar ke pengalaman internal kita, pengalaman subjektif. Realitas objektifnya mungkin ya balok 4D matematis itu, abadi dan statis. Tapi kesadaran kita, sebagai pola yang jalan di dalamnya, ngalamin dirinya seolah-olah maju terus. Kenapa? Ya karena tiap potongan kesadaran saat ini udah dilengkapi data soal masa lalu, memori, dan mungkin juga ekspektasi soal masa depan. Ini langsung nyambung untuk pertanyaan berikutnya dong. Kalau kita, makhluk hidup yang sadar ini, intinya cuma pola matematis di ruang waktu, terus apa dong artinya hidup? Apa artinya sadar? Apa ini juga bisa direduksi jadi matematika? Sumber ini ngusulin konsep Self-Aware Substructures, SES. Kita artiin aja substruktur sadar diri. Oke, SES. Idenya gini, kesadaran itu bukan zat khusus atau roh atau apa gitu. Tapi lebih ke properti yang muncul dari pola materi dan energi yang kompleks banget dan terorganisir di dalam struktur ruang waktu.
Kayak pola kepangan tadi, tapi jauh lebih rumit gitu ya? Jauh lebih rumit. SSX ini bagian dari realitas matematis yang nggak cuma nyimpen informasi seabrek-abrek kayak otak kita nyimpen memori dan pengetahuan, tapi juga mampu memproses informasi itu secara sangat terintegrasi, kompleks, dan rekursif. Maksudnya bisa mikirin dirinya sendiri gitu. Hmm, Nah, kesadaran dalam pandangan ini mungkin adalah rasanya pengalaman subjektif yang muncul pas informasi diproses dengan cara yang super canggih dan perpadu kayak gitu. jadi kesadaran itu kayak properti emergent dari komputasi yang kompleks banget ya. Mirip kayak kehidupan muncul dari interaksi molekul mati yang kompleks. Analogi itu cukup pas ya, dan ini buka kemungkinan yang luas banget, dan agak aneh juga jadinya. Gimana tuh? Ya kalau kesadaran itu hasil dari kompleksitas pemrosesan informasi, berarti kan secara prinsip dia nggak harus terikat sama biologi karbon kayak kita. Oh iya, bener juga. Bisa jadi kesadaran muncul di tempat lain, mungkin komputer silikon super canggih nanti, atau mungkin bentuk materi aneh lain di alam semesta. Asal sistem itu bisa mencapai level kompleksitas dan integrasi informasi yang dibutuhkan. Wah, Sumber ini bahkan spekulasinya lebih jauh lagi. Jangan-jangan kesadaran itu bisa dianggap kayak fase materi yang beda. Kayak ada padat, cair, gas, terus sadar. Fase di mana materi ngolah informasi dengan cara tertentu. gila konsekuensinya jauh banget ya. Tapi ini semua nyambungnya gimana sama ide lain yang sering dibahas di kosmologi sekarang kayak multiverse gitu? Nah, disinilah hipotesis alam semesta matematis, MUH, nunjukin cakupannya yang paling luas. Kalau kita beneran terima premis dasarnya bahwa eksistensi fisik itu sama aja dengan eksistensi matematis, Oke. konsekuensinya adalah semua struktur matematika yang konsisten secara logika itu harus ada, harus eksis sebagai realitas fisik di suatu tempat. Semua? Semua. Ini otomatis ngarah ke konsep multiverse level 4, yaitu himpunan dari semua kemungkinan alam semesta yang bisa dideskripsikan sama struktur matematika yang beda-beda. Alam semesta kita ini, dengan hukum fisika kita yang matematis ini, ya cuma satu buku aja di perpustakaan kosmik raksasa yang isinya semua kemungkinan matematika. Jadi ide multiverse yang lain kayak dunia paralel di mekanika kuantum atau wilayah alam semesta lain yang jauh banget itu semua bagian dari gambaran matematis yang lebih besar ini. Tepat. Dalam kerangka MUH, multiverse lain yang diusulkan itu, level 1, 2, 3, bisa dilihat sebagai subbagian aja. Atau konsekuensi logis dari multiverse level 4 yang lebih dasar ini. Contohnya gimana? Misalnya, multiverse level 3, yang muncul dari interpretasi many worlds di mekanika kuantum, di mana tiap pengukuran kuantum bikin cabang realitas baru. Itu kan asalnya dari sifat matematis fungsi gelombang dan ruang abstrak tempat fungsi gelombang itu hidup. Namanya ruang Hilbert. Fungsi gelombang itu sendiri kan kayak objek matematis ya? Betul. Lagi-lagi, balik ke situ. Fungsi gelombang itu ya kayak objek matematis murni. Jadi, kayaknya semua jalan tuh ujung-ujungnya balik ke matematika. Sebagai fondasi realitas. Oke, ini kerangka berpikir yang koheren banget ya, walau radikal. Tapi pasti ada tantangannya dong, ada masalahnya. Nggak mungkin mulus-mulus aja kan ide segede ini? Tentu saja, ide sehebat apapun di sains, apalagi yang spekulatif kayak gini, pasti ada tantangannya. Salah satu yang disebut di sumber dan emang jadi masalah gede di kosmologi modern itu measure problem, masalah ukuran atau probabilitas. Measure problem. Iya, terutama kalau kita ngomongin konteks inflasi abadi yang ngasilin multiverse level I dan 2I itu. Masalahnya gini, kalau alam semesta atau multiverse ini luasnya tak terhingga, terus jumlah pengamat atau observer moment tadi juga tak terhingga. Terus gimana kita ngitung probabilitas yang benar buat ngamatin sesuatu? Nah, itu dia. Misalnya, berapa sih probabilitas kita ngamatin nilai konstanta kosmologis tertentu kayak yang kita punya sekarang? Kalau dihitung secara naif, seringnya hasilnya jadi tak hingga dibagi tak hingga. Yang mana nggak ada artinya ya, secara matematis. Betul, nggak terdefinisi. Ini nunjukin ada sesuatu yang kita belum paham soal cara ngadepin ketidakterhinggaan dalam fisika dan kosmologi. Jadi konsep tak hingga itu sendiri mungkin biang keroknya ya. Baik tak hingga yang gede banget, ruang tak hingga, atau tak hingga yang kecil banget, kontinuitas ruang waktu. Bisa jadi, ini mancing pertanyaan dasar lagi, apa ruang waktu itu beneran mulus, kontinu sampai skala terkecil, kayak garis bilangan real di matematika? Atau jangan-jangan, Atau mungkin, di level paling dasar, misalnya di skala Planck, ruang waktu itu sifatnya granular.
kayak pixelated gitu. Mirip layar digital lah, kalau dilihat dari dekat kan, titik-titik diskrit ya. Mungkin mirip ilustrasi di gambar 11.3. Kalau ruang waktu itu diskrit, mungkin masalah Tahingga tadi bisa beres ya? Mungkin. Tapi ini masih area riset yang aktif banget, dan spekulasi yang dalam banget di fisika teori. Masalah ukuran ini ngingetin kita, meskipun MUH nawarin visi besar yang keren, masih banyak banget detail teknis dan konseptual penting yang harus dipecahin. Oke, jadi setelah perjalanan ini, kita dihadapkan sama gagasan yang kuat banget tapi juga menantang. Bahwa realitas kita, dari partikel super kecil sampai galaksi gede, mungkin intinya iya struktur matematika aja. Hukum fisika itu cuma cerminan sifat-sifat struktur matematis itu. Dan implikasinya ke pengalaman kita sehari-hari itu dalam banget. Terutama soal waktu tadi. Sensasi aliran waktu yang nyata banget buat kita mungkin cuma fitur emergent. Fitur yang muncul dari cara kesadaran kita, yang juga pola kompleks dalam struktur matematis itu, memproses informasi dan ngakses memori. Menciptakan ilusi gerak gitu ya di dimensi keempat yang sebenarnya diem aja. Seperti yang ditekankan di argumen bab 11 sumber kita itu. Persis. Atau mungkin versi modifikasinya nanti terbukti benar. Wah, berarti secara prinsip batas pemahaman kita soal alam semesta ya cuma batas pemahaman matematis kita aja. Betul. Nggak ada misteri fundamental yang selamanya nggak bisa dijangkau. Yang ada cuma struktur matematis yang belum kita petakan atau belum kita pahami aja. Ini bawa kita ke pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Coba deh bayangin sejenak. Kalau Anda terima ide ini, bahwa diri Anda, kesadaran Anda, itu adalah substruktur sadar diri, SAS, yang kompleks. Sebuah pola kayak kepangan rumit gitu? Iya, pola yang eksis di dalam balok ruang waktu matematis 4D yang abadi dan statis. Gimana pandangan ini ngubah cara Anda lihat hidup? Lihat kematian, yang mungkin cuma akhir dari pola kepangan itu di dimensi waktu. Lihat kesadaran, lihat makna keberadaan Anda. Apa rasanya membebaskan? Karena Anda jadi bagian dari sesuatu yang kekal, terstruktur secara matematis. Atau malah rasanya nakutin dan reduksi. Ngilangin spontanitas dan aliran hidup yang Anda rasain itu. Dan sebagai pemikiran penutup dari kami nih, kalau emang fondasi realitas itu matematika, jangan-jangan pertanyaan terdalam yang perlu kita tanyain itu bukan lagi apa hukum fisika di alam semesta kita. Tapi lebih ke di koordinat mana sih di dalam lanskap matematis raksasa yang nggak terbatas ini, pola sadar diri kita ini berada, dan gimana caranya kita bisa jembatanin jurang antara deskripsi matematis yang objektif dan abstrak itu, dengan pengalaman subjektif kita yang kaya banget, berwarna, dan penuh makna ini. sebuah teka-teki yang mungkin bakal terus kita pikirin bareng ya.